Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Alhamdulillah pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di program Nutrisi Keluarga untuk segmen tumbuh kembang anak. Dan pada hari ini Jumat 26 Mei 2023 atau 6 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Saya Irwan Firman menemani Anda pendengar mengawal Mas Arif. Sudah ada di tengah-tengah kita Mas Arif Kurniawan MSI selaku praktisi fisioterapi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Lama sekali tidak siaran bareng Mas Arif. Wah, selama sudah bertahun-tahun tahun, maksudnya seperempat tahun gitu. Iya. Saya di belakang layar ya Mas Arif ya biasanya siap. Ya. Setiap H-2 hari selalu neror Mas Arif nih. Besok materinya apa, dan hari ini menarik sekali nih Mas Arif, dan mudah-mudahan bisa menjadi bentuk edukasi ya Mas Arif ya, terkait dengan deteksi dini autisme. Waduh, ini tentu akan menjadi apa ya Mas ya, peringatan, pengingatan ya, menjadi pegangan untuk orang tua. Nah, jadi ketika mungkin kata autis sendiri sekarang kan sudah cukup familiar ya Mas. Jadi kalau saya lihat itu ada anak yang suka lari-lari sendiri terus tiba-tiba mengatakan oh ini autis. Belum tentu ya, belum tentu. Maka ada batasan-batasan yang mana yang harus dipahami ketika anak ini sudah mengarah ke autisme atau yang masih dalam koridor dalam tahap perkembangan normal. Baik, jangan dilanjutkan dulu Mas. Oh iya, siap. Silahkan nanti pendengar dan pemirsa bisa bergabung bersama untuk sharing bersama Mas Arif di line phone 0271638123, SMS dan WhatsApp di 081393809000, atau bisa meninggalkan pertanyaan di pesan live chat kami ya di YouTube maupun di Facebook. Baik Mas Arif, barangkali ada sedikit paparan awal dulu. Oke, siap. Monggo Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para pendengar Radio Persada FM dimanapun berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa kembali melanjutkan diskusi kita, obrolan kita seputar tumbuh kembang anak. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang deteksi dini autisme. Nah, jadi deteksi dini berarti kita mendeteksi lebih awal terkait dengan adanya gambaran-gambaran tentang autisme. Jadi kalau istilah autisme identik dengan anak dengan problem hiperaktif. Nah, jadi kalau secara kriterianya ketika kita melihat ada anak dikatakan autis itu, anak ini mengalami gangguan perkembangan yang cukup luas. Cukup luas itu banyak gangguannya, nggak bisa ngomong. Yang paling terlihat itu adalah dalam kemampuan interaksi sosial. Ya, interaksi sosial, kemampuan komunikasi, dan perilaku yang berulang-ulang atau stereotip. Jadi berulang-ulang. Kalau dia melakukan hal yang sama, loncat misalkan, dia loncat terus dan sebagainya. Dan minatnya sangat terbatas. Minat dengan apapun. Minat, mungkin tidak ada minat sama sekali. Ya. Nah, itu hal-hal yang menjadikan kondisi anak itu mengalami gangguan yang mengarah ke gangguan autisme. Tapi itu tadi yang dari awal saya bilang, sekarang di masyarakat awam itu cepat sekali mengatakan anak ini autis. Anak ini autis, tidak bisa diam autis. Nah, itu yang perlu kita tegaskan kembali, bahwa memang ada batasan-batasan di mana anak ini sudah terindikasi atau suspek atau mengarah ke gangguan perkembangan pada autisme gitu. Nah, untuk prevalensi, jadi angka kejadiannya itu cukup banyak Kak. Jadi mulai tahun 2003 itu meningkatnya cukup tajam. Tinggi, ya. Kalau dilihat peningkatan mulai 2003 itu hampir 32%. Waduh. Angka kejadiannya di seluruh dunia. Nah, kemudian anak laki-laki lebih banyak, 4 kali lipat. Lebih banyak dibandingkan anak perempuan, karena nanti berhubungan dengan faktor genetik juga. Faktor genetiknya, kemudian ada malformasi dari jenis kromosomnya. Nah, itu semuanya bisa bisa menurunkan pada anak dengan anak laki-laki terutama. Ya, jadi
Bukan tiba-tiba anak ini tiba-tiba jadi autis. Saat ini misalkan tiba-tiba 2 tahun dia belum bisa ngomong, dia main dengan dunianya sendiri, tidak bisa bermain. Tidak tiba-tiba seketika usia 2 tahun itu. Pasti ada kronologi di usia-usia sebelumnya, dan itu lebih di awal harusnya kita harus mampu mengidentifikasi. Bahkan dari 0 sampai 3 bulan pun kita bisa melihat anak ini normal nggak sih secara perkembangannya. Jadi kalau kita ngomong perkembangan itu ya meliputi aspek perkembangan motorik, gerak, yang kedua bahasa, yang ketiga adalah interaksi sosial ya, atau kognitifnya, kecerdasannya. Yang pertama itu kan motorik ya. Motorik itu fase klimaksnya perkembangan motorik itu usia 1 tahun, Mas. 1 tahun ya. Ya, ditandai dengan dia bisa jalan. Perkembangan bahasa, fase klimaknya, fase puncaknya perkembangan bahasa. Otak itu cukup sensitif menerima rangsangan dalam bentuk suara bahasa itu di usia 2 tahun. 2 tahun ya. Baik. Nah, mulai 3 tahun ke atas dia akan mampu, otak cukup sensitif dengan rangsangan-rangsangan yang sifatnya berinteraksi, ngobrol, bermain dan sebagainya. Anak mulai bisa bermain di usia 3 tahun rata-rata, atau mungkin kurang lebihnya di usia itu. Nah, pada anak-anak dengan gambaran autisme itu ada mulai ada problem itu sudah mulai dari 0 bulan itu sudah ada. Maksudnya sudah lahir ya? Iya, sudah lahir itu 0 bulan setelah lahir. 0 bulan setelah lahir. Dia itu ada problem motorik itu jelas pasti ada. Memang bisa jalan, bisa dalam artian bisa gerak. Gerak itu hampir tidak ada kendala. Tapi gerak yang dihasilkan itu tidak seperti pada anak yang usia normal. Ya, baik. Jadi bisa dikatakan sudah kelihatan nggak normal ya, Mas Arief ya dari awal ya. Betul sekali. Ya. Kita mulai, jadi ada red flag-nya. Red flag itu peringatan ya, warning-nya ketika 0 sampai 3 bulan apa saja yang perlu diperhatikan oleh kita bersama. Ya, yang pertama adalah bayi tampak tenang. Jarang nangis, Mas. Anteng. Kadang-kadang itu yang diharapkan ya, kadang-kadang ya. Alhamdulillah tenang gitu kadang-kadang ya. Digendong sama siapa aja mau ya. Nggak gampang rewel. Cara ini tidurkannya gampang, atau dia kalaupun nggak tidur ya nggak teriak-teriak. Itu harus curiga dari awal. Aduh, ya. Jadi kalau ada bayi yang teriak-teriak 0 sampai 3 tuh malah alhamdulillah ya, Mas Arief ya. Dia mulai nangis kecer-kecer sampai nangisnya menjadi-jadi bagus. Karena gini, kalau perkembangan bahasa 0 sampai 3 bulan, bayi itu mampu mengucapkan kata atau bahasa yang sifatnya adalah vokal. Ya. Nah, itu kan nangis. Iya, betul. Itu harus bisa. Ya. Perkembangan bahasa 0 sampai 3 bulan pada bayi. Itu 0 sampai 3 adalah mengucapkan kata yang sifatnya adalah vokal. A, I, U, E, O-nya itu bisa. Nah, nanti sambil gerak ya, Mas Arief. Ya, sambil misalkan sambil kita ajak main, kita istilahnya bahasa Jawanya kita liling ya, kita ajak main, dia ini mulutnya ini masih buka, Mas. Jadi belum bisa rapat. 0 sampai 3. Baik. Jadi kalau dia tenang, anteng dan malah nggak ngapa-ngapain, itu tanda pertama. Ya, itu harus saya peka, rasa ya? harus peka ya, Mas ya. Jadi jangan malah pengen bayinya bayiku biar tidur terus aja. Jangan. Karena sudah sering saya menemukan hal-hal seperti itu. Iya, Mas Arief. Jadi kalau rewel digendong. Setelah digendong nanti dikasih susu ASI atau apa. Setelah kenyang tidur, ditaruh lagi. Nanti nangis, gendong lagi, tidur lagi. Nah, 0 sampai 3 itu harusnya dimaksimalkan dia untuk mematangkan kemampuan geraknya di awal itu tadi. Jadi tampak tenang itu jangan senang dulu. Sebaliknya. Jangan. Nah, lanjut, kemudian Mas. Yang kedua terlalu sensitif. Cepat terganggu atau gampang terusik. Dia tidak nyaman. Tapi tenang. Nggak gampang rewel. Oh gitu ya. Ada suara apa dia langsung geragap gitu, tapi tidak nangis, Mas. Jadi salah satu indikatornya nangis sebenarnya ya. Salah satunya. Ya dia harus mampu mengucapkan, ada namanya bahasa ekspresif. Ada bahasa ekspresif, ada bahasa reseptif. 0 sampai 3 itu bahasa ekspresifnya mulai muncul. Ngamuk gitu. Sumuan gitu kan, nangis kan. Nah, betul. Itu harus kita lihat. Kok ini nangisnya kok nggak ada ekspresinya. Wah, ini
Ada apa Tanda-tanda. ini? Coba diamati lebih detail lagi. Ya. Kemudian tidak ada bubbling. Tidak ada bubbling. Apa itu? Bubbling itu bahasa bayi. Yang saya sebutkan tadi bahasa-bahasa yang sifatnya kata-kata yang vokal. Vokal ya. Ayo, ngoceh-ngoceh. Itu tidak ada sama sekali. Kalau dia saat dia bermain dan dia seneng, kita ajak dia bermain, dia seneng, pasti akan mengeluarkan bahasa bubbling. Iya. Itu harus muncul, Mas. Kalau nggak muncul itu repot. Repotnya kenapa? Harusnya 3 bulan itu bahasa vokal muncul. Nah, nanti di 6 bulan itu kan bahasa kata-kata yang sifatnya konsonan, yang huruf konsonan. Kalau itu nggak bisa, lah nanti kan mundur ini kan. Jadi ini saya rasa juga perlu diperhatikan oleh para orang tua. Meskipun jadi tidak ujuk-ujuk terus ngomong adik mau maem, tidak bisa gitu kan. Bahkan tidak ada obat yang membuat bayi ini anak ini langsung bisa ngomong gitu. Maka ada tahapan-tahapan yang harus dicapai. Maka yang pertama bubbling. Lah ini kalau 0 sampai 3 bulan ini tidak ada bubblingnya. Tanda-tanda ya. Coba dirangsang dulu, diajak main dulu. Mungkin interaksi dengan orang tuanya kurang. Dia cukup sensitif ketika berinteraksi itu. Salah satunya yang paling utama adalah dengan orang tua. Mungkin dengan orang yang lain ya karena ikatan batin dan sebagainya, faktor psikologisnya itu kan berbeda. Nah, kalau orang tua interaksinya mungkin lebih kuat, responnya akan lebih bagus seharusnya. Maka kita harus mengevaluasi itu dulu. Jadi tidak membiarkan tidak ada bubbling. Itu harus muncul. Ya, untuk apa namanya? Kemudian tidak ada senyum. Di atas usia 10 minggu. 10 minggu itu berarti kurang lebih 3 bulan kurang hampir sedikit. 3 bulan ya. Tidak ada senyum sosial. Senyum sosial itu maksudnya ya kalau dia main seneng, itu ya senyum. Ayo adik gitu kan, dia senyum. Kok nggak bisa senyum ini bayi? Nggak bisa senyum hubungannya dengan tadi yang tampak tenang itu tadi, Mas. Kok galak banget? Iya, nggak ramah ini. Bayi itu kan lucu. 0 sampai 3 itu kan lucu. Lucu-lucu imut-imutnya. Kok meneng, diem, kontak matanya apa? Yang selanjutnya tidak ada kontak mata. Tidak ada kontak mata. Baik. Kalau kontak mata nggak ada, senyum nggak ada, pasti nggak nangis, tidak rewel. Iya. Nah, kontak mata nggak ada. Udah ini ya, udah. Ya satu sisi kadang-kadang udah mulai takut, tapi ya Mas ya. Iya. Satu sisi. Ya, itu kelihatan banget loh Mas kontak mata itu. Kita ngobrol dengan siapapun pasti kita akan ada kontak mata. Kontak itu satu ini ya. Ya bahasa komunikasi paling nomor 1 ini. Nah, kalau nggak ada kontak mata terus ini dia interaksi dengan siapa? Betul. Pertanyaannya kan di situ. Bayi tidak mampu kontak mata, dikasih mainan dia nggak mau lihat, nggak mau memperhatikan. Loh, kenapa kok seperti ini? Coba diulang lagi. Mungkin stimulasinya kurang. Kita husnuzonnya ini mungkin stimulasinya kurang, mungkin perhatian dari orang tuanya kurang, interaksinya dengan orang tua, waktunya me time-nya dengan orang tua kurang. Itu di awal-awal yang harus dikoreksi dulu. Mungkin ini hanya red flag ya, ini hanya peringatan awal, belum mengarahkan ke ini memang mutlak ada problem autisme atau tidak. Tapi di 0 sampai 3 ini saya rasa orang tua mampu mengevaluasi, memperhatikan perkembangan pada bayi-bayinya masing-masing. Jadi jangan hanya aspek motoriknya aja yang dilihat. Ya, jadi secara global ya bahasanya ya kemampuan dari fungsi indera dia kontak mata, fungsi kognitifnya dia kita lihat, oh dia senyum, dia diajak main, dia ada respon dan sebagainya, itu perkembangan kognisi kecerdasannya udah cukup bagus. Berarti sehat ya. Sehat gitu loh. Lah kalau tadi yang garis red flag itu tadi yang saya sebutkan, kita sebutkan itu tadi muncul semua, ya ini berarti kita menuju ke sana. Ya evaluasi dulu lah. Ya, betul. Ya, kemudian yang terakhir di di 0 sampai 0 sampai 3 itu motorik halusnya terlambat. Ya. Motorik halus itu terlambat itu mulai 0 sampai 6 itu sudah gambarannya udah kelihatan, Mas. Jadi tidak kalau kita bisa memperhatikan lebih maksimal lagi,
motoriknya itu sudah sangat-sangat terlambat. Maka ketika 3-6 perkembangan bayinya yang mengarah ke problem autisme ini, yang paling kelihatan adalah perkembangan kemampuan motoriknya. Baik motorik halus maupun motorik kasar. Baik. Contoh motorik kasar begini. Kalau yang sering saya sampaikan di sini itu, kalau di TK itu ada nyanyian kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, pundaknya itu kita geser ke panggul. Ya, kepala ini berarti kepala, panggul, lutut, kaki. Perkembangan untuk bisa jalan itu 12 bulan ya. 12 bulan kita bagi 4. Berarti per 3 bulan. Per 3 bulan, baik. 0 sampai 3 itu kepala. Motorik kepala. Kepala angkat begini. Iya, betul. Ya, 3 sampai 6 itu panggul. Panggul dulu ya. Dia dong, masa langsung jalan. Ya. Jadi 3 sampai 6 itu panggul. Panggul, kemampuan perkembangan motoriknya, panggul itu apa? Duduk. 6 bulan harus bisa didudukkan. Harus bisa didudukkan. Belum duduk sendiri tapi mampu didudukkan di pangku dan sebagainya. Posturnya dia mampu. Dia bakoh ya. Bakoh lah. Ya. Kemudian 6-9. 6 bulan ke 9 bulan. 9 itu lutut. Lutut itu akan dipakai si anak ini, si bayi ini untuk merangkak. Merangkak lah, merayap lah, berlutut lah. Persiapan dia untuk latihan berdiri. 9. Yang terakhir 12, kaki. Kaki apa? Jalan. Lah, pada anak-anak dengan terindikasi autisme ini molor Mas ini waktunya. Tiga itu belum tentu selesai di kepala dan lehernya. Bisa aja dia akan mundur lagi dan sebagainya. Dan itu faktor yang memang paling kelihatan pada anak-anak dengan gambaran autisme. Dan kontak mata di usia 3 sampai 6 itu sedang on fire-nya. Kontak matanya nggak ada maksudnya. On fire nggak ada gitu maksudnya. Yang seharusnya sangat pecicilan. Seharusnya 3 sampai 6 itu lagi seneng-senengnya kan? Kenapa? Karena tangan ini sudah mampu mulai megang mainan. Masukkan ke mulut. Tangan mulai bergerak. Kalau dia ditengkurepin, tangannya numpuk badan begini. Persiapan mau merangkak kan. Nah, dikasih benda apapun semua masuk mulut. Bahkan jempol kaki di usia 5 bulan di posisi terlentang, jempol kaki itu masuk mulut. Saking lenturnya. Saking dia memang itu harus ada ya. Untuk perkembangan posturnya. Lah ini tidak mampu seperti itu. Hal-hal yang sepertinya tahapan yang memang harus dia lewati, dia harus selesaikan di usianya itu tidak ada. Jadi motorik kasarnya, motorik halusnya. Jadi kalau motorik halus itu tangan Mas. Ya, tangan itu kalau kita bagi menjadi 4 bagian lagi, 3, 6, 9, 12. Kalau 3 itu cara megangnya itu refleks. Nah, ini sensitif dengan refleks. Semuanya akan dia pegang. Ya, kalau nanti 6 bulan itu dia jepit ini ya. Sentral ini ya. Megangnya seperti ini. Ya, sentral. Ya, sentral. Ya, pemirsa bisa melihat ya di kamera. Kemudian yang 9 itu sudah mulai ini menggunakan megangnya gini. Jempolnya belum dipakai. Ya. 9-12 itu namanya pitching, jadi megang, jimpit. Jadi fungsional jari ini harus mampu di usia 12 bulan. Bayangkan jempol ini tidak berfungsi, bisa megang nggak? Nggak bisa. Susah. Maka bayi itu kalau megang ini aneh ya, langsung kenceng gitu ya kesannya ya Mas Arif ya. Maka perkembangan ibu jari ini motorik halus di ibu jari itu mulai 9 sampai 12. Ini kalau tidak distimulasi ya nggak bisa. Nggak bisa. Gitu loh. Maka nanti kalau misalkan ini para orang tua yang mau memasukkan anaknya ke sekolah TK, itu kan ada tes nulis. Nah, lihat anaknya megangnya itu sudah mampu pitching kayak gini belum?
Ada pulpen nggak sih di situ, Mas? Nggak ada. Bisa dipraktikkan di depan kamera ini. Wah. Bisa mampu pitching kayak gini enggak? Ya. Ini 12 bulan ini harus bisa seperti ini. Kalau memang belum bisa, sekarang coba dilatih. Pasti bisa kok. Stimulasi itu sifatnya adalah konsisten. Dia harus berulang-ulang. Kalau megangnya masih kayak gini, central grasp ini 6 sampai 9. Iya. Nah, masih wah anakku kalau megang masih begini. Biasanya Itu kan kalau nulis juga susah ya. Iya. Nggak bisa dikontrol ini gerakan fine motornya, motorik halusnya. Koordinasi gerakannya nggak terlalu bagus. Iya. Kalau kok megangnya masih gini, dikasihlah puzzle, kasihlah mainan bongkar pasang. Cara masangnya kok masih begini, ini jempolnya masih belum maksimal. Jempol dipakai. indikator betul ya. Iya, karena fungsional tangan itu ada di jempol biasanya. Baik. Nah nanti kalau udah mulai bisa begini, meskipun belum bisa nulis tidak masalah, tapi kemampuan untuk Ya. megangnya, pitchingnya seperti Antara ini telunjuk dan jempol harus bisa kerjasama. Iya dong, Ya. kan begini. Ya, coba nanti dilihat. Ya, betul. Yang mau masuk TK, masuk TK. Apalagi kalau SD masih ada yang seperti ini ya. Udah ini ya. Itu perlu perhatian Penanganan khusus. Ya. Kalau masih nulisnya begini, central grasp seperti ini. Nah ini memang istimewa dalam artian perlu perhatian khusus. Kalau TK masih ada yang central grasp, oke, enggak masalah. Baik. Gitu. Ada lagi, Mas Itu Arif? motorik halus yang mengalami keterlambatan, red flagnya 3 sampai 6. Ya, yang paling nampak. Jadi dari awal itu sebenarnya sudah mampu kita mengidentifikasi kalau hal-hal tersebut ada, maka tentu kita mencari pertolongan. Nanti kita lanjutkan 6-12 Mas Firman. Baik. Oke. Kalau nggak selesai hari ini, pekan depan ya berarti. Mudah-mudahan nanti bisa selesai ya Mas Arif ya. Baik, ini menarik sekali pendengar dan pemirsa, tentunya mudah-mudahan bisa menjadi edukasi yang luar biasa untuk kita semuanya bahwa mendidik itu memang betul-betul dari awal ya Mas Arif ya, dan melihat perkembangan itu memang dari awal. Pendengar dimanapun Anda berada, jadi ada beberapa indikator ya, ada beberapa tanda. Ini usia 0 sampai 3 bulan. Kalau 3 di antaranya ada semuanya atau malah semuanya ada semuanya, ini butuh penanganan yang lebih serius ya. Jadi si bayi ini terlalu tenang dan terlalu anteng, kemudian yang kedua terlalu sensitif ya. Artinya kadang-kadang ketika ada respon suara ya bergerak nangis gitu ya, tetapi habis itu langsung diem lagi ya Mas Arif ya. Kemudian yang ketiga tidak ada bubbling atau tidak ada tidak ngoceh ya. Kemudian hampir tidak ada senyum, kemudian kontak mata juga tidak ada. Wah, ini betul-betul harus diperhatikan betul. Nah Mas Arif, kalau yang si orang tuanya dalam kondisi yang normal, dalam kondisi yang sehat dan teredukasi dalam tanda kutip, masih lumayan ya Mas Arif ya. Bayangin kalau saudara kita itu orang tua yang memiliki keterbatasan khusus, mungkin di penglihatannya atau ini, sementara anaknya misalkan terjadi seperti itu, naudzubillah ya, terjadi seperti itu, apa nggak kasihan gitu ya? Artinya edukasi seperti ini tuh sebenarnya nggak cuman untuk kedua orang tuanya loh Mas Arif, ya nggak? Betul. Bahkan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya yang peduli terhadap bayi. Kita nggak peduli sih sekarang mau bayinya siapa, yang penting generasi emas kita ini harus diselamatkan lah ya, kesannya seperti itu Mas. Generasi kita harus diselamatkan mulai dari kesehatannya dan harus teridentifikasi dari awal ini autis atau enggak. Ya, jadi sebenarnya edukasi itu bukan hanya ditujukan ke orang tua, tapi lebih ke arah masyarakat. Masyarakat ya Mas ya. Masyarakat itu mau suka apa nggak suka, hal-hal yang terjadi di masyarakat itu pasti ada. Misalkan anak autisme, yaitu tidak perlu disembunyikan. Nah, terbuka Contohnya, saja ya Mas Arif. terbuka saja, karena nanti masyarakat semakin lama semakin terpapar dengan gambaran-gambaran yang kondisi berkebutuhan khusus. Semuanya akan menjadi support sistemnya pada anak itu dan keluarga itu. Itu yang lebih penting sebenarnya. Jadi bukan dibebankan kepada hanya orang tua saja. Jadi kepedulian masyarakat harus kita munculkan di sini. Dan makna peduli ini sebenarnya Mas Arif nanti akan memunculkan kesolehan sosial ya. Oh ya. Artinya ini juga bisa menjadi ladang untuk beramal kita. Misalkan orang tuanya nggak mampu, ya kita bisa bisa membantu gitu Mas Arif. Minimal memberikan masukan, minimal mengarahkan, mengedukasi.
ini kalau sudah seperti ini sebaiknya disekolahkan di mana, misalkan ke SLB, mencarikan informasi, itu hal yang sederhana kok sebenarnya. Dan ketika sudah di SLB udah nggak usah digunjing ke sini ya Mas Arief ya. Dia sudah mendapatkan haknya untuk belajar di SLB itu. Jadi kita sebagai masyarakat itu berupaya untuk memenuhi hak-hak anak dengan kondisi berkebutuhan khusus. Dengan apapun caranya. Haknya apa? Haknya dia bermain, oke, masukkan main. Masukkan ke TPA misalkan. Ikutkan kalau di majelis kita ada kelompok kajian, masukkan kelompok kajian selama itu masih bisa jadi dikendalikan dalam artian saya rasa mereka bisa kok beradaptasi dengan lingkungan yang seperti itu. Menarik. Tinggal bagaimana lingkungannya itu men-settingnya untuk bisa mengakomodasi kebutuhan dari anak itu. Mudah-mudahan ya Mas. Berarti ini PR panjang sih sebenarnya. Iya Mas Arief ya, PR panjang. Baik, menarik. Iya, karena problemnya autisme itu kan problem utamanya adalah interaksi sosial. Interaksi sosial. Jadi lingkungannya yang mempengaruhi ya. Semakin dia dibatasi, dia akan semakin sulit untuk berinteraksi. Iya. Wah, menarik. Baik Mas Arief, terima kasih. Ini sebagai awalan dulu ya pendengar dan pemirsa. Nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Habis ini Mas Arief, entah ibu-ibu, emak-emak, bapak-bapak, kakak-kakak misalkan ketemu sama temennya beli sayur bareng-bareng. Iya. Ketika anaknya terjadi hal-hal seperti itu, wah itu seperti yang disampaikan Mas Arief itu. 1, 2, 3, 4, 5-nya plek itu seperti yang disampaikan Mas Arief. Cukup sampai di situ, tidak perlu dibahas lebih panjang lagi bersama-sama gitu ya Mas Arief ya. Cukup disampaikan secara personal, kemudian nanti ditangani secara bersama-sama, dikasih masukan, disupport, semangat, dan ini tentunya menjadi ladang pahala juga untuk masing-masing kita. Gitu ya Mas ya. Kadang-kadang habis siaran itu kayak gitu loh Mas. Itu seperti yang disampaikan Mas Arief tuh. Kemarin 1, 2, 3. Oke, langsung dipraktikkan, langsung diedukasikan juga ke masyarakat. Apalagi nanti kalau udah masuk TPA, pasti guru TPA-nya juga harus punya kelas khusus. Betul. Si mbak-mbak, mas-mas pembimbing TPA ini nanti dapat kebaikan yang plus-plus juga gitu ya Mas Arief ya. Jadi dari sebenarnya bisa kok, tidak istilahnya tidak terlalu sulit juga. Kalau kita sudah bisa memahami kondisi anak ini, modelnya ini seperti apa sih dia, itu bisa kok kita fasilitasi. Baik, menarik Mas. Nanti dilanjut, kita rehat dulu ya. Siap. Pendengar dan pemirsa pastikan masih bergabung bersama kami untuk program Nutrisi Keluarga Deteksi Dini Autisme. Kami kembali untuk Anda sesaat lagi. Baik pendengar dan pemirsa, kita lanjutkan kembali Nutrisi Keluarga, segmen perkembangan anak. Dan hari ini tentunya masih bersama dengan Mas Arief. Kita coba deteksi dini autisme pada anak ya, dengan ciri-ciri yang tadi sudah dijelentrehkan sudah disampaikan semuanya sama Mas Arief. Tentunya menjadi modal bagi kita untuk mendeteksi masing-masing anak yang ada di rumah ataupun anaknya tetangga, anaknya saudara, yang itu juga sebenarnya adalah bagian dari kewajiban kita ya, kata Mas Arief sih seperti itu. Ini tugas bersama sebenarnya gitu ya Mas Arief ya. Jadi ya bersama-sama gitu, tidak menjadi bahan gibah, tidak menjadi bahan diskusi, wah itu anaknya kayak gini, anaknya kayak gini, enggak ya Mas Arief ya? Enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya sebenarnya gitu. Jadi kalau kita menggibahkan, misalkan ada anak keluarganya A itu ada mengalami autisme atau gangguan yang lain atau yang kategori kebutuhan khusus, kita gibahin, nggak ada manfaatnya. Lebih baik kita memberikan solusi, memberikan masukan. Ya kalau dia saatnya usia sekolah, ya kita arahkan ke sekolah SLB atau sekolah yang memang sesuai dengan kemampuannya. Baik, menarik. Nah ini tadi ada titipan pertanyaan Mas dari saudara kita, Mas Arief, untuk tanda-tanda autis itu apakah bisa terjadi di usia lebih dari 1 tahun, dan ketika 0 sampai 1 tahun kelihatan normal, apakah berikutnya bisa terkena autis? Terima kasih. Bisa saja. Jadi sebenarnya 0 sampai 12 itu kan mungkin kalau secara umum kita lebih memperhatikannya perkembangan motoriknya Mas Firman. Jadi kita itu di kalangan masyarakat awam itu melihatnya ini usia sekian sudah mampu duduk, sudah mampu merangkak dan sebagainya, masih dalam tahap normal. Ketika nanti sudah 1 tahun ke atas kok mulai muncul gambaran-gambaran yang ini ada perkembangan di usia 6-12 itu ada. Jadi kalau 1 tahun ke atas kok sudah mulai muncul lagi mulai muncul gambaran-gambaran autisme, salah satunya keterlambatan kemampuan bicara, kontak matanya memang payah, kurang dan sebagainya. Nah,
terus kemudian hiper bergerak berlebihan, aktivitas hiperaktif dan sebagainya. Nah, itu yang perlu diperhatikan adalah ini benar-benar terindikasi autisme atau tidak. Itu yang harus dipisahkan karena tipis banget Mas, abu-abunya itu banyak. Kalau ini mengatakan ada yang menyebutkan dia ADHD, attention hyperactive deficit hyperactive disorder, ADHD, ada yang mengatakan autisme dan sebagainya. Nah, kuncinya dari kriteria anak ini terindikasi autisme adalah satu, interaksi sosialnya gimana, bisa main nggak? Ya. Kemudian kedua, keterampilan dalam berkomunikasi. Kalau 1 tahun ke atas sudah berapa kata dia mampu mengucapkan, menguasai. Perbendaharaan katanya seberapa banyak. Bahasa ekspresif, ya dia kalau ngomong wah seneng, ekspresif. Dan bahasa reseptif. Bahasa reseptif itu bahasa yang mampu dia tampung. Ada ibunya ngomong apa, dia dengerin, memperhatikan, terus memahami instruksi gitu kan. Ayo adik makan dulu, ayo minum dulu, duduk yang bagus. Itu bahasa-bahasa reseptif yang saya rasa harus mampu di usia 1 tahun. Nah, itu sudah ada apa belum? Kemudian perilaku stereotip. Stereotip itu berulang-ulang. Mundar mandir gitu loh Mas. Kamu ngapain dek mundar mandir? Nggak ngapa-ngapain, nggak ada tujuan. Mundar mandir terus mundar mandir. Stereotip. Itu ada apa enggak? Itu yang akan semakin menjadi pembeda kalau anak ini masih dalam koridor dalam batasan normal atau sudah mengarah ke penyimpangan. Penyimpangan yang mengarah ke autisme. Dan minatnya terbatas. Nggak tertarik sama apapun. Apapun itu. Itu kalau orang gede tuh bodo amat itu ya, orang yang sangat cuek. Cuek pun masih ada minat, ada hal-hal tertentu yang ada hasrat lah ya. Iya, hasrat untuk dia hidup itu nggak ada mungkin gitu loh. Mungkin bahkan kalau dikatakan dengan gambaran autisme itu dia mungkin nggak merasa lapar Mas. Kalau kita kan ada hormon lapar yang akan muncul di jam-jam saat kita makan. Kita pengen makan. Lah anak ini nggak, kesannya ambisinya nggak ada gitu ya Mas. Ya gimana ya, wis pokoknya apa yang ada di situ dia akan beraktivitas dengan polanya dia. Karena ada gambaran di usia 1 sampai 6-12 itu dia mulai tidak tertarik dengan benda, melihat orang itu sebagai benda. Misalnya mau mendekati usia 2 tahun, melihat orang itu sebagai benda. Benda itu kan dia Mas. Orangnya ini ngomong apa dia nggak peduli. Dan cuek, pengen kontak, nggak ada kontak. Ya, bahasa-bahasa. Jadi itu yang mungkin dari saya yang untuk memperjelas dulu, karena secara riwayat patologisnya kalau autis itu problemnya adalah problem tahapan perkembangan. Jadi tidak mendadak tiba-tiba langsung muncul itu. Saya rasa nggak seperti itu. Jadi memang dari 0 bulan ya Mas Arief ya. Maka untuk memperjelas itu tadi, 1, kemampuan interaksi sosialnya dia mainnya gimana kalau sudah usianya 1 tahun. 2, keterampilan komunikasi. Kalau dia ngomong itu gesturnya, ekspresinya itu seperti apa sih? Bagus nggak itu? Yang ketiga, ada nggak perilaku stereotip berulang-ulang? Ciri khasnya itu hanya membedakan. Terus minat. Oh masih pengen main, masih memfungsikan mainan seperti fungsinya. Kalau mobil-mobilan itu ya digerakkan mobilnya pakai roda, tidak dibalik, terus rodanya diputar-putar pakai tangan. Nah ini kan tidak sesuai fungsinya Mas. Baik Mas Arief. Ini perilaku stereotip. Lanjut ya Mas ya. Oke. Masih banyak pertanyaan ya, alhamdulillah. Jadi tadi simpulannya adalah kalau misalkan usia 0 sampai 12 normal, totally normal, sangat minim sekali ketika usia di atas 1 tahun tiba-tiba autis, minim, hampir nggak ada mudah-mudahan ya. Baik, lanjut ya Mas, kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Arief, penyebab autis itu apa sebenarnya dan sifat genetiknya ada atau enggak? Terima kasih. Dari Ibu Budi. Ya, jadi kalau penyebabnya itu multifaktor ya. Faktor resiko autisme cukup banyak. Ya. Pertama adalah
faktor genetiknya. Ya. Ya, faktor genetik itu berarti berhubungan dengan faktor riwayat dari keturunan dari kromosom X dan Y yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Yang kedua faktornya adalah faktor di masa dalam kandungan. Nah, masa dalam kandungan itu gimana? Masa dalam kandungan. Dia bagus-bagus saja perkembangan janinnya, apakah ada terinfeksi virus misalkan, apakah pernah ada trauma atau hal-hal yang sekiranya mengganggu perkembangan janin. Ya. Kemudian yang ketiga adalah otak. Ya. Jadi kalau otak ini berhubungan dengan faktor usia ketika di dalam kandungan. Perkembangan otaknya gimana? Karena memang beberapa literatur menyebutkan otaknya anak autis itu beda. Ukurannya volumenya lebih besar dibandingkan pada anak yang usia normal. Baik. Ya, jadi maka, memang genetically ada. Ya, secara genetiknya. Jadi penyebabnya multifaktoral. Yang jelas kita agak sulit untuk mendeteksi, memastikan hanya satu yang menyebabkan ini itu sangat sulit. Ya, masalahnya ini kan masalah tahapan perkembangan ya, Mas Firman. Jadi kalau sudah terjadi gitu kan mau merevisi itu kan sulit. Susah. Baik. Jadi loh. Nah, itu yang makanya pentingnya deteksi dini di awal usia kelahiran itu sangat penting. Baik. Bukan hanya untuk autis. Semuanya. Deteksi dini adalah kunci. Baik. Kuncinya di situ. Jadi simpulannya di genetik ya paling kuat. Genetik paling kuat. Kemudian ada faktor lain adalah faktor environment, lingkungan. Lingkungan bagaimana? Baik. Bahkan bisa aja menjadikan anak yang sebenarnya normal itu jadi menjadikan dia autis. Karena lingkungan. Sayang sekali. Lingkungan kenapa? Lingkungan karena mungkin interaksinya nggak ada. Dia dibebasin lah, ngapain wis bebas terserah, dalam artian tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan arahan. Ya, tapi aktivitasnya terbatas, interaksi dengan orangnya terbatas. Prinsip dirangsang sebenarnya, ya Mas ya. Iya, dirangsang itu butuh interaksi. Butuh interaksi besar. Dengan orang. Dengan orang ke orang. Ya. Bukan dengan gadget ke orang. Yes. Karena kita orang. Karena kita orang. Karena kalau kita lihat saat ini misalkan saya menemui anak usia 4 tahun. Ya. Berarti lahirnya itu kan 2019. 2019, 2020 ada Covid. Berarti 2020 sampai 2022 interaksinya dia terbatas. Kenapa? Karena masa pandemi. Yeah. Itu perlu dicurigai. Yang saat ini anaknya usia 3 tahun, 4 tahun, tolong diperhatikan baik-baik, kan mau masuk TK ini. Iya, betul. Ya, karena ada fase interaksi di mana dia harus berinteraksi bebas di luar, main, lari-lari dan sebagainya. Itu nggak ada di tahun-tahun itu. Iya, baik, Mas Arif. Banyak loh Mas ini, Mas. Iya, betul. Saya sering akhir-akhir ini banyak menemui itu. Jadi jangan sampai nanti ketika sudah masuk ke level pendidikan prasekolah TK itu kita baru merasa loh, anakku ternyata nggak bisa loh dan sebagainya. Nah, itu sebaiknya dari sekarang tolong perhatikan baik-baik. Ya. Wah, baik. Dua hal itu yang paling penting ya Mas ya. Genetik, lingkungan. Yes. Genetik dan lingkungan. Syukur-syukur seperti yang disampaikan Mas Arif tadi, mungkin ada yang mendekati tanda-tanda ya 1 sampai 5 misalkan di usia 0 sampai 3. Usahain terus nih ya Mas ya, berarti. Diusahain terus. Coba ikhtiarkan. Diikhtiar, dideketin lagi, diperhatikan lagi. Ya, masih bisa kok. Otak itu kan plastis ya. Betul, dia masih butuh rangsangan berjalan. Ya. Ini kan problem neurologis, problem otak. Maka kalau kita semakin banyak rangsang, harapan kontak matanya semakin mulai kuat dan sebagainya. Prinsip terapi yang kita berikan, kalau saya sebagai fisioterapi, teman-teman yang terapi bicara, sifatnya adalah memberikan paparan, menstimulasi terus-menerus. Nah, stimulasi ini kalau diberikan oleh orang tua dengan durasi yang tak terbatas, betapa luar biasanya hasilnya. Betul. Kemudian dari Pak Yadi nih Mas Arif, selamat pagi Mas Firman dan Mas Arif. Sangat bermanfaat Mas bagi yang punya anak, anak kecil khususnya ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan tentunya menjadi edukasi yang sangat bermanfaat ini Mas, karena jarang disampaikan secara umum. Nah ini dia ya. Ini ya Mas ya. Jadi mungkin Mas Arif pernah mendapatkan kasus, misalkan si anaknya terdeteksi autis, dia malah diem, dia malah mengurung diri atau
ya mungkin karena ada faktor tadi ya takut digibah dan lain sebagainya begitu. Dan bagaimana Mas Arief sejauh ini? Umumnya seperti itu. Umumnya seperti itu ya. Baik. Jadi betul kata Pak Yadi ya Mas ya. Ini betul-betul harus disosialisasikan dan sering-sering dikomunikasikan di ruang publik. Jadi yang sering saya temui itu kasus-kasus gangguan tumbuh perkembangan pada anak itu usianya lebih dari 2 tahun Mas Firman. Jadi kalau kita lihat lebih dari 2 tahun perkembangan otaknya itu sudah berbeda ketika anak usianya kurang dari 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun, ibaratnya dengan bahasa awamnya kita modif lah, istilahnya modifnya itu lebih mudah dibandingkan yang usia lebih dari 2 tahun. Tapi kenyataannya saya sebagai praktisi sering menemuinya paling kecil itu usia 1,5 tahun. Telat rata-rata. Makanya pentingnya deteksi itu bukan hanya kami para tenaga kesehatan yang melakukan, tapi semua masyarakat, apalagi orang tua dan bahkan masyarakat luas itu mampu memahami bahwa pentingnya deteksi dini terhadap generasi penerus kita. Gitu loh. Secepat mungkin, sedini mungkin kalau perlu 0-3 itu tadi. Gitu loh. Jangan nunggu 1 tahun, 2 tahun. Tunggu dulu nanti dan gini filosofinya para masyarakat yang sering saya dengar, alah tunggu dulu nanti ya bisa sendiri. Ini berbahaya ini. Ketika menemukan misalkan anaknya 1 tahun kok 1, 2, 3 katanya bahasanya kok belum muncul. Tunggu dulu masnya ya begitu, dulu tetangganya ya begitu, ya bisa sendiri. Ya kalau bisa lah, kalau enggak hilang ini waktu menunggunya. Alhamdulillah mendengarkan Persada FM pagi ini. Saya sering Mas, Mas Arief. Sama ini disuruh nunggu dan sebagainya ya. Oke lah kalau sambil menunggu itu ya sambil diberikan stimulasi, diikhtiarkan, diusahakan, dirangsang anaknya ya dikasih perhatian, mungkin perhatian dari orang tua. Jadi kalau saya lihat yang karena faktor pandemi ya Mas, interaksi kurang itu karena memang problemnya adalah problem kurangnya interaksi baik dengan orang tua terutama dan lingkungan. Baik. Ya, demikian Pak Yadi ya. Terima kasih supportnya Pak Yadi. Mudah-mudahan banyak yang mendapatkan ilmu bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Sayang sekali waktu kita sudah habis Mas Arief. Sudah habis, makanya nggak kerasa ya. Ini baru 0-6 loh. Oh iya. Berarti pekan depan insyaallah part 2 ya, bagian kedua insyaallah gitu. Karena saking pentingnya juga ini Mas Arief. Karena tadi ya bisa jadi kasuistik 0-12 bagus banget perkembangannya, tetapi mungkin ada faktor X ya. Sama sekali nggak diajak komunikasi, mungkin interaksi dan keluarganya mungkin sedang ada masalah dan lain sebagainya. Anaknya di nomor 10 kan begitu ya. Ini bisa menjadi salah satu faktor yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail oleh ahlinya Mas Arief. Jadi ahlinya yakni Mas Arief. Jadi insya Allah pekan depan dilanjutkan lagi Mas Arief ya. Siap. Ya materinya udah dapat alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah. Selamat lanjutkan aktivitasnya Mas Arief. Sehat-sehat terus. 3 pertanyaan cukup tapi ya kurang sebenarnya. Waktunya kurang. Nanti pertanyaan itu kita ulang lagi ya. Baik Mas Arief, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, luar biasa penjelasan dari Mas Arief. Mudah-mudahan semakin banyak diobrolkan di ruang publik, maka semakin berhasil ya kampanye kita di pagi hari ini untuk bisa mendeteksi generasi emas kita di masa yang mendatang karena adanya salah satu ancaman yakni autis ini. Terima kasih perhatian Anda. Insyaallah jumpa lagi di kesempatan berikutnya, dan sesungguhnya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada.